Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau sharing terkait UTBK SBMPTN tahun 2022. Apakah materi yang diujikan TPS aja seperti pada tahun 2020 atau seperti pada tahun 2021 dan juga 2019, yakni TPS dan juga TPA. Nah, atau malah materi baru nih. Tapi sebelum itu aku mau bahas gambaran umum dari materi UTBK yang biasa diujikan, yakni TPS dan juga TPA. Apa sih perbedaan TPS dan juga TPA? TPA merupakan singkatan dari tes potensi akademik. Untuk materi yang dipelajari yakni terkait pelajaran dan juga pengetahuan umum. Dengan kata lain, TPA itu menguji kemampuan kalian dalam memahami materi pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian TPA ini dibagi menjadi dua, yakni TPA Soshum dan juga TPA Saintek. TPA Soshum untuk kalian yang memilih program studi sosial humaniora atau Soshum, dan ini lumrahnya itu untuk anak-anak IPS dan juga bahasa ya teman-teman. Sedangkan untuk kalian yang anak IPA, ya jenis TPA-nya yaitu TPA Saintek atau Sains dan Teknologi. Gak cuma buat SMA aja loh teman-teman, buat SMA, SMK, gap year juga begitu. Jadi jenis TPA-nya itu menyesuaikan dengan jurusan yang kalian ambil. Kalau misalnya jurusan yang mau kalian ambil itu masuk dalam kategori Soshum, maka tesnya juga Soshum. Begitu juga dengan yang Saintek. Kalau misalkan jurusan yang kalian ambil masuk dalam kategori Saintek, maka TPA-nya itu TPA Saintek. Oh ya, campuran juga ada loh. Kalau campuran itu kalian harus mengerjakan dua jenis soal TPA, yakni soal TPA Soshum dan juga soal TPA Saintek. Begitu. Kenapa berbeda jenis tesnya? Karena materi yang diujikan juga berbeda ya teman-teman. Kan kalau TPA ini berkaitan dengan materi yang dipelajari di sekolah atau di SMA atau masa-masa SMK, SMA sederajat gitu ya. Nah, waktu sekolah itu pelajarannya antara anak IPA dan juga anak IPS juga beda kan? Kalau IPA itu ada kimia, fisika, biologi, terus ada matematika, peminatan. Sedangkan anak IPS itu nggak ada ya. Anak IPS itu adanya pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan juga sejarah. Nah, itulah materi yang diujikan di TPA. Jadi sesuai dengan materi peminatan yang kalian pelajari di sekolah. Kalau kalian memilih jurusan yang masuk dalam kategori Soshum, maka tes TPA kalian itu terdiri dari sosiologi, geografi, ekonomi, dan juga sejarah. Sedangkan buat kalian yang memilih program studi yang masuk dalam kategori Saintek, maka tes TPA kalian itu meliputi kimia, fisika, biologi, dan juga matematika peminatan. Oke, itu tentang TPA. Selanjutnya TPS. Nah, TPS itu merupakan singkatan dari tes potensi skolastik. Nah, kalau TPS ini sama ya, semua ngerjain. Baik itu yang ambil prodi Saintek maupun Soshum, itu tetap ngerjain yang namanya tes TPS. Karena pada TPS ini, materi yang diujikan itu berkaitan dengan penalaran dan juga logika. Kayak misalnya penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, terus ada pemahaman bacaan dan menulis, sama pengetahuan kuantitatif. Nah, itulah kira-kira gambaran umum atau hakikat gitu ya, TPA dan juga TPS. Terus gimana nih tentang UTBK 2022? Materi yang diujikan TPS aja atau ada TPA-nya? Nah, kalau kalian maunya gimana? TPS doang atau lengkap sama TPA? Oke, perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwa pada saat UTBK tahun 2020 itu materi yang diujikan hanya TPS aja. Kenapa? Nah, karena pada saat itu kita semua kan sedang dihadapkan dengan mewabahnya virus COVID-19 yang bahkan menjadi pandemi, yang tentunya sangat tidak disarankan untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk melakukan pertemuan atau perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Nah, UTBK itu kan melibatkan banyak orang ya. Kemudian LTMPT mengumumkan untuk materi UTBK-nya itu cukup TPS saja. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mempersingkat pelaksanaan UTBK tentunya. Namun, pada UTBK tahun 2021 itu terdapat perubahan gitu ya. Jadi itu kembali ke seperti tahun 2019, yakni ada dua jenis tes, yaitu TPS dan juga TPA. Lah, kenapa gitu? Padahal kan sama-sama ya, sama-sama masih pandemi gitu. Bahkan waktu tahun 2021 itu kondisinya lebih parah lagi daripada tahun 2020. Dan lagi gencar-gencarnya gitu kan ya pemberlakuan stay at home. Nah, kok malah UTBK-nya ada TPA-nya? Ya jadi tambah lama dong ya peserta berkumpulnya dengan banyak orang. Nah, alasannya itu setelah pelaksanaan UTBK tahun 2020 itu dilaksanakan evaluasi ya.
dari LTMPT dan panitia gitu. Ternyata menurut para rektor dari berbagai universitas, hasil TPA itu bisa menjadi tolak ukur yang akurat dalam menyeleksi calon mahasiswa baru. Begitu yang disampaikan oleh Bapak Budi dalam konferensi pers LTMPT waktu itu. Sehingga pada UTBK tahun 2021 materinya atau tesnya itu ada TPA-nya. Jadi TPA dan juga TPS ya. Namun karena waktu itu tuh masih pandemi, maka diimbangi dengan peraturan-peraturan yang cukup ketat. Begitu. Nah, untuk UTBK tahun 2022 gimana nih? Apabila berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau dari perihal tersebut gitu, maka prediksinya ya teman-teman, UTBK tahun 2022 ini nggak cuma TPS aja, melainkan ada TPA-nya. Tapi itu baru prediksi ya teman-teman, karena pada saat aku membuat video ini tuh belum ada informasi dari LTMPT. Nah, kita tuh jaga-jaga aja gitu. Oleh karena itu, saran aku buat kalian para pejuang UTBK tahun 2022, sebaiknya jaga-jaga ya. Sekarang mulai nyicil atau mengulas materi pelajaran peminatan yang dulu pernah dipelajari waktu kelas 10 dan juga kelas 11. Mungkin kan ada yang lupa ya. Maka dibuka-buka lagi. Kira-kira yang sulit di bagian apa aja? Tanya ke teman atau tanya ke gurunya langsung. Minta dijelaskan kembali tentang materi yang kalian anggap susah. Jangan malah dihindari ya. Kalau kalian misalkan kesusahan di bidang itu atau di subbab materi itu, jangan malah kalian tuh ogah-ogahan mempelajarinya. Nanti ya malah tambah gak bisa gitu. Gimana kalau misalnya materi itu yang nanti keluar itu di UTBK? Kan jadi repot ya. Maksudnya ya jangan dihindari gitu. Kalau kalian mengalami kesulitan, justru malah didekati gitu. Maksudnya didekati itu kalian ulas, kalian cari tahu bagian sulitnya tuh di mana, diselesaikan, dipecahkan supaya kalian tuh enggak kesusahan lagi gitu. Tanya ke teman atau tanya ke gurunya langsung. Jadi dengan begitu kalian tuh memecahkan masalah gitu ya. Soalnya takutnya nanti materi yang kalian anggap susah itu malah keluar di UTBK gitu. Kan kalau berkatnya kalian udah memecahkan masalah kesulitan itu, kalian jadi bisa ngerjainnya kan ya. Nah, selanjutnya usahain pelajari secara umum ya. Maksudnya nggak cuma bab itu, tapi keseluruhan gitu. Karena dari pengalamanku dulu, aku tuh ngira materi itu tuh nggak bakal keluar di UTBK. Soalnya tingkat kesulitannya tuh rendah, kalau menurut aku ya. Dan aku tuh nggak belajar tentang itu, jadi kayak ngeremehin gitu loh. Materi itu mungkin nggak keluar gitu. Malah justru keluar di UTBK gitu. Kan akhirnya nyesel kan. Nah, maka dari itu supaya nggak ada yang ngalamin kayak aku, ayo sedikit demi sedikit dipelajari materi yang dulu-dulu. Kalau kalian udah menguasai materi tersebut, mau dites TPS sama TPA juga pastinya oke. TPS aja sangat oke. TPA aja juga alhamdulillah kan, berkatnya udah belajar. Karena kalau lihat kondisi sekarang jauh lebih baik lah daripada kondisi tahun 2020 dan juga tahun 2021. Karena kan sekarang udah banyak yang vaksin dan juga PPKM juga udah berlevel-level gitu ya. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya gitu, jangan sampai lalai. Nah, karena itu maka sebaiknya kalian tuh harus siap-siap dari sekarang, jangan nanti-nanti. Ingat ya, saingan kalian tuh banyak banget loh kalau di SBMPTN. Soalnya kan gak cuma lulusan terbaru ya kalau di SBMPTN yang boleh ikut di UTBK, tetapi lulusan 1 dan juga 2 tahun sebelumnya juga masih bisa ikut. Bayangkan berapa banyak coba, sebanyak peserta itu tuh pengen lolos semua. Nah, maka dari itu kalian tuh harus bisa ngalahin beberapa orang supaya bisa lolos dalam jurusan atau PTN yang kalian inginkan. Apalagi buat kalian yang pengen masuk ke prodi dan juga PTN ternama, dapat diprediksi saingannya tuh banyak banget. Untuk itu ayo semangat, mulai nyicil belajar dari sekarang. Belajar TPS, belajar materi-materi yang terkait dengan TPA itu tadi. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat informasi materi tesnya dari LTMPT, belajarnya kan tinggal dimatengin aja kan ya. Gitu sih kalau saran aku tuh, nyicil baca-baca reviewnya dari sekarang gitu. Oh ya, kalian juga harus sesegera mungkin menentukan jurusan yang mau kalian masuki atau jurusan yang mau kalian daftar di UTBK. Nah, habis itu kalian baru let's go belajar. Oke, aku kira cukup. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya.
supaya gercep mendapatkan informasi terbaru terkait SNMPTN, UTBK, dan juga SBMPTN tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya, banyak kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.